Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Melia dan saya Alfi Sarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Mudik gratis 2026, Pemprov Lampung sediakan 1.888 tiket. Mudik Lebaran 2026, pengelola tol Bakter jamin kelancaran dan keselamatan. Kasus tambang emas ilegal Waikanan didalami, polisi tangkap Mr. H. Hindari gratifikasi, Bupati Egy larang pejabat Lamsel terima hampers Lebaran. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan kembali menghadirkan program mudik gratis pada Lebaran 2026, mengusung tema Mulang Tiuh Bagai Pualei. Pemprov Lampung menyiapkan sebanyak 1.888 tiket gratis bagi masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Program mudik gratis ini disediakan melalui dua moda transportasi, yaitu kereta api dan bus antar kabupaten. Untuk moda kereta api disiapkan sebanyak 1.648 tiket gratis yang terbagi dalam dua rute, yaitu kereta api kualitas Tabas dengan rute Tanjung Karang menuju Batu Raja, serta kereta api Raja Basa dengan rute Tanjung Karang menuju Kertapati. Menariknya, program mudik gratis kereta api menggunakan mekanisme refund atau penggantian biaya bagi penumpang yang sudah memiliki tiket pada jadwal keberangkatan 16 Maret 2026. Proses pengembalian dana dapat dilakukan di stasiun Tanjung Karang pada tanggal 13 hingga 15 Maret mendatang. Sementara itu, untuk moda bus disediakan sebanyak 240 kursi dengan rute menuju sejumlah kabupaten, di antaranya Pesisir Barat, Mesuji, Waikanan, dan Lampung Barat. Pendaftaran program mudik gratis ini dibuka mulai 11 Maret secara daring maupun luring hingga kuota terpenuhi. Kalau jadi ini kalau animo banyak, kita akan bus gratis dari sini ke kabupaten kota, mungkin ke Mesuji, ke arah Waikanan, ke arah Dewa sama Pesisir Barat. Ini mungkin akan kita siapkan bus gratis untuk masyarakat dan mahasiswa pelajar. Jadi kalau kereta api itu berapa kursi disiapkan Pak? Kapan, Pak? Dan kapan kan mana cara daftarnya Pak? Ya, kalau kereta api ini kebetulan yang ke Kertapati, ke Palembang kan sudah terjual semua. Jadi nanti refund. Kalau memang nanti kita ngambil 2 hari untuk yang perjalanan ke Palembang nanti diganti apa yang sudah dibayar penumpang nanti via kereta api. Nah, kalau yang nanti Stabas kan penjualan dari H-7 nanti diganti di stasiun, sama nanti kalau yang ini proses refundnya kita tolong PT KAI. Selain menyiapkan program mudik gratis, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga akan membentuk tim pengawas tarif angkutan Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada perusahaan otobus yang menaikkan harga tiket melebihi batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, menjelang momen mudik Lebaran 2026, pengelola ruas tol Bakauni Terbanggi Besar atau Tol Bakter menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Meskipun pergerakan masyarakat secara nasional diprediksi sedikit menurun. Pihak pengelola tetap menyiagakan personil dan infrastruktur secara maksimal. Langkah antisipasi dilakukan, termasuk menyiapkan tim khusus untuk menangani kerusakan jalan dan potensi genangan air di sejumlah titik rawan.
Kesiapan operasional di ruas tol Bakauni Terbanggi Besar kini telah mencapai 99,9%. Direktur Utama PT Bakauni Terbanggi Besar Tol, Iwayan Mandia, menyatakan seluruh pekerjaan perbaikan mayor telah rampung, disertai koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait. Guna menjamin kenyamanan pengguna jalan, pengelola menyiagakan tim penanganan lubang jalan atau pothole, serta menyiapkan stok material kolmik untuk perbaikan cepat di lapangan. Selain itu, tim task force khusus juga disiagakan untuk mengantisipasi potensi genangan air yang dapat memicu resiko aquaplaning di titik-titik rawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perlu kami sampaikan terkait dengan kesiapan Bakauni Terbanggi Besar Tol dalam rangka menyambut arus mudik maupun arus balik untuk Lebaran Idul Fitri tahun 2026. Pertama, dari kondisi jalan perlu kami sampaikan bahwa kondisi jalan kita sangat mantap dan sangat siap untuk dilalui pembangunan jalan tol oleh masyarakat yang akan melakukan tradisi mudik maupun balik di Lebaran Idul Fitri tahun 2026. Kemudian dari sisi aktivitas yang lain, gerbang-gerbang strategis yang terkait dengan transaksi kita juga sudah melakukan ya, apabila terjadi antrean kita sudah siapkan mobil reader gitu ya. Kemudian untuk top up kartu kita juga siapkan pos top up maupun mobil top up gitu ya. Berdasarkan data Polri, pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran 2026 diprediksi mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut turun sekitar 1,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini diperkirakan juga akan berpengaruh terhadap volume lalu lintas di ruas tol Bakter. Adapun puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 14 hingga 19 Maret. Sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 24 hingga 29 Maret. Untuk mencegah antrean panjang di gerbang tol, petugas akan ditambah, serta disediakan fasilitas mobile rider dan lajur khusus bagi kendaraan dengan saldo e-tol tidak mencukupi. Dari Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Alwinsyah melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Lampung terus mendalami kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kabupaten Waikanan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang yang dikenal dengan sebutan Mr. H, yang diduga memimpin salah satu kelompok penambang ilegal. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menjelaskan para pelaku melakukan aktivitas penambangan emas dengan dua cara, yaitu menggunakan alat berat berupa eskavator serta dengan cara manual dengan menggali tanah di lokasi yang diyakini mengandung emas. Salah satu kelompok yang menambang yang diungkap berada di klaster kilometer 9 dan dipimpin oleh Mr. H. Dalam kegiatannya, ia membawa 8 pekerja dan bekerja sama dengan pemilik lahan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem tersebut, sebanyak 70% hasil tambang menjadi bagian penambang atau pemilik alat, sedangkan 30% diberikan kepada pemilik lahan. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku telah beroperasi selama sekitar 1,5 tahun dan sering berpindah-pindah lokasi untuk menghindari pantauan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Totalnya 26 orang yang sudah kita amankan, tetapi dalam proses pemeriksaan dari 26 itu 14 yang kita tetapkan sebagai tersangka dan 14 itu pun sudah kita lakukan penahanan. Untuk yang 12 orang kita masih lakukan penyelidikan lebih lanjut karena antara keterkaitan dengan pihak pelaku yang lain bahkan dengan barang bukti kita masih dalami di situ. Aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan telah merusak lahan hingga sekitar 200 hektar. Dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga kini Polda Lampung masih terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pemodal besar di balik aktivitas tambang emas ilegal tersebut. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bahkan memastikan dirinya bersama jajaran pemerintah daerah tidak menerima hampers atau bentuk gratifikasi lainnya yang biasanya marak saat momentum Hari Raya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, menjelaskan bahwa imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam surat edaran tersebut, Bupati Egi mengimbau seluruh aparatur sipil negara dan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menolak serta melaporkan setiap bentuk penerimaan gratifikasi pada kesempatan pertama. Hendri menegaskan ASN harus menjadi teladan dengan tidak memberi maupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam momentum perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain itu, Bupati Egi juga menekankan bahwa permintaan dana atau hibah seperti tunjangan hari raya atau THR atau sebutan lain, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama pegawai negeri merupakan perbuatan yang dilarang. Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melanggar aturan serta kode etik, dan beresiko mengarah pada tindak pidana korupsi. Dalam surat edaran itu pula, ASN diminta tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas kedinasan. Bupati Egi juga meminta para kepala perangkat daerah, kepala bagian, direktur RSUD dan BUMD, kepala UPTD Puskesmas, kepala satuan pendidikan hingga lurah dan kepala desa untuk menyampaikan imbauan secara internal kepada seluruh pegawai agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengingatkan pihak swasta, asosiasi, perusahaan maupun masyarakat untuk tidak memberikan hadiah atau bentuk gratifikasi kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7.000-an aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah permukaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Priyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersilaturahmi dan buka puasa bersama para pengusaha industri tapioka nasional di Hotel Santika Badar Lampung pada Rabu 11 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, Mirza menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku industri demi menjaga keberlanjutan ekosistem ubi kayu di Provinsi Lampung.
Selama setahun masa kepemimpinannya, Pemprov Lampung terus melakukan akselerasi dan sinkronisasi langkah seluruh pemangku kepentingan untuk menata kembali tata kelola industri tapioka agar lebih berkeadilan. Mirza menjelaskan bahwa Lampung memiliki peran penting dalam menunjang kedaulatan pangan dan industri nasional, di mana sekira 70% industri tapioka nasional terpusat di provinsi ini. Oleh karena itu, potensi besar harus dapat dikelola dengan regulasi tepat untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri. Sebagai bentuk pemahaman terhadap petani, Pemprov Lampung telah menata kebijakan melalui penetapan harga dan singkong dalam Pergub. Mirza mendorong peningkatan produktivitas melalui optimalisasi Casapa Center, sebuah pusat riset dan pengembangan bibit unggul, serta metode budidaya modern dengan melibatkan akademisi dan praktisi industri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau sentra industri kecil dan menengah atau IKM Mokaf di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Kamis 12 Maret 2026. Kunjungan ini dilakukan Mirza untuk melihat langsung proses pengelolaan singkong menjadi mokaf, sekaligus mendorong pengembangan komoditas lokal di Pringsewu sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Dalam kunjungannya, Mirza menilai pengembangan mokaf merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas singkong yang selama ini banyak diproduksi masyarakat Lampung. Gubernur Mirza ingin memastikan bahwa program tersebut berjalan. Singkong yang selama ini hanya dijual sebagai bahan mentah, kini bisa diolah menjadi mokaf yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan bisa menjadi bahan pangan masyarakat. Gubernur menjelaskan proses produksi mokaf di sentra IKM tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat pedesaan dengan teknologi sederhana. Meski demikian, hasilnya dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan pelaku usaha kecil. Menurutnya, inovasi pengolahan singkong menjadi mokaf juga mampu mengatasi kendala konsumsi singkong yang sebelumnya terbatas. Melalui proses fermentasi dan pengolahan tertentu, singkong yang sebelumnya tidak dapat langsung dikonsumsi dapat diubah menjadi bahan makanan yang lebih aman dan bernilai gizi. Lebih lanjut, Gubernur Mirza menegaskan pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung pengembangan sentra mokaf melalui sejumlah program. Di antaranya penyediaan fasilitas pengeringan, pemasangan alat pengering, serta penguatan infrastruktur untuk penunjang produksi dan distribusi. Mirza menambahkan model pengolahan singkong menjadi mokaf yang dikembangkan di Pringsewu diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Lampung. Dengan sistem tersebut, singkong dari berbagai wilayah dapat diproses lebih lanjut sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Mirza berharap Pringsewu bisa menjadi percontohan industri mokaf di Lampung. Pringsewu bisa menjadi model singkong dari daerah lain bisa dikeringkan dan diolah di Pringsewu menjadi mokaf. Mirza optimistis jika pengembangan mokaf terus dilakukan secara konsisten. Dalam beberapa tahun ke depan, masyarakat Lampung dapat mengkonsumsi berbagai produk pangan berbahan dasar mokaf. Mirza juga menyebutkan bahwa Lampung memiliki peluang menjadi daerah pertama di Indonesia yang mampu memproduksi mokaf secara masif dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pangan alternatif. Melalui pengembangan mokaf, pemerintah berharap tercipta diversifikasi pangan, sekaligus penguatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, maraknya aktivitas tambang emas ilegal menjadi sorotan DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi 1 mendorong penegakan hukum yang objektif serta penataan wilayah pertambangan. Hal ini agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Aktivitas tambang emas tanpa izin yang marak terjadi menjadi atensi DPRD Provinsi Lampung. Anggota DPRD Lampung Muhammad Reza Berawi menegaskan pentingnya penegakan hukum objektif untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun proses penanganan kasus tambang ilegal
harus diawasi bersama oleh berbagai pihak agar transparan dan terbuka. Selaras dengan itu, DPRD menilai sumber daya alam di sektor pertambangan perlu dikelola secara baik dan legal agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Proses hukumnya bisa berjalan dengan objektif, dengan menghasilkan keadilan dan kepastian buat semuanya. Ya, ini juga potensi tambang ini juga bisa dioptimalkan sehingga memberikan kemanfaatan buat masyarakat, bil khusus secara umum buat negara. Sementara itu, anggota DPRD Lampung lainnya, M. Rahmat Pisari Arifin, menyatakan bahwa informasi terkait tambang ilegal masih di tahap awal, baru diketahui dari berita media. Meski demikian, DPRD membuka peluang pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi untuk menentukan langkah strategis penanganan masalah ini. Rahmat menambahkan penataan wilayah melalui rencana detail tata ruang atau RDTR merupakan langkah penting untuk menekan praktik tambang ilegal serta memberikan kepastian terkait wilayah dan perizinan. Sekarang pertambangan ilegal itu termasuk mereka tidak melihat di mana adanya tata ruang wilayah yang WP tersebut. Jadi begitu RDTR ini sudah dilihat wilayah pertambangan, bahwa itu ada change kemungkinan untuk melakukan perizinan pertambangan. Jadi mungkin yang ilegal ini bisa kita kurangi dengan dari setiap kabupaten kota menerapkan RDTR yang sudah sesuai fungsinya. DPRD Lampung menekankan penataan wilayah dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menekan praktik tambang ilegal dan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait temuan aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Waikanan. Koordinasi ini melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Langkah tersebut diambil menyusul pengungkapan praktik pertambangan tanpa izin oleh Polda Lampung yang beroperasi di area HGU PTPN dengan omset mencapai miliaran rupiah per hari. Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Waikanan kini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyatakan meskipun proses penegakan hukum masih ditangani Polda Lampung, Pemprov Lampung merasa perlu segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Hal ini karena kewenangan terkait perizinan dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebelumnya Polda Lampung berhasil membongkar praktik tambang emas ilegal di lahan seluas sekitar 200 hektar milik PTPN 1 Regional 7. Potensi ini harus benar-benar melalui kajian yang tepat, kan? Dan juga Dinas Pertambangan dan Energi dan semua pihak melakukan kajian, kemudian juga memastikan dampak-dampaknya terhadap lingkungan sekitar tentunya. Tidak hanya sekedar terkait dengan potensi, tapi juga semua dampak harus benar-benar diperhitungkan dan dipertimbangkan. Tidak hanya mencari sumber tambang, tapi juga lingkungan, kehidupan masyarakat, kehidupan alam di sekitar juga menjadi perhatian khusus. Jadi dia satu kesatuan kajiannya, bukan hanya kajian tentang pertambangan, tentang pertambangan energi itu saja. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk menangani dampak lingkungan serta menentukan status lahan yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal tersebut. Seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi dalam penanganan jangka panjang, termasuk dalam upaya reklamasi dan pemulihan lahan bekas tambang. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan.
Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteduhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik di Waktunya Mudik, Waktunya Bali 2026. Menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kebutuhan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak berkah sesama. Saya Selamat Riyadi, Ramadan Kabupaten Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur, Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menjelang arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polda Lampung menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat Krakatau 2026. Sebanyak 3.900 personel gabungan dari TNI, Polri, serta berbagai instansi terkait dikerahkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran selama periode Ramadan dan mudik Lebaran. Apel gelar pasukan operasi ketupat Krakatau 2026 digelar di Mapolda Lampung Kamis pagi. Dalam operasi ini sebanyak 3.900 personel gabungan dilibatkan, yang terdiri dari TNI, Polri, serta berbagai stakeholder terkait. Para personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis, meliputi pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk memberikan pelayanan sekaligus menjaga keamanan masyarakat selama periode mudik dan perayaan Idul Fitri. Sebelum pelaksanaan operasi, jajaran kepolisian juga telah melakukan pengecekan di sejumlah titik transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal bus, serta jalur yang akan digunakan masyarakat untuk mudik dan arus balik. Dari hasil pengecekan tersebut, seluruh persiapan dinyatakan telah siap untuk mendukung kelancaran pergerakan masyarakat. Sore hari ini kita melaksanakan apel siaga kesiapan pelaksanaan pengamanan Idul Fitri, ya, Ramadan dan Idul Fitri 1447 ya 2026. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, bahwa kita sudah diatur dalam rencana operasi yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk TNI Polri. Jumlah semuanya secara terpadu 3.900 orang personel yang dilibatkan dalam kegiatan operasi ketupat 2026 ini. Dan tentunya semua pos-pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu diisi dari seluruh elemen yang ada di sini yang bersama-sama dengan kita sesuai dengan fungsinya, baik itu pelayanan, posko pengamanan maupun posko terpadu. Polda Lampung memastikan seluruh personel telah disiagakan di lapangan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta keamanan selama perayaan Idul Fitri. Selain pengamanan arus lalu lintas, pihak kepolisian juga memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan, baik di jalan tol maupun jalur arteri. Polisi juga meminta pemerintah daerah untuk membantu menangani kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, meskipun hanya dengan perbaikan sementara. Selain itu, polisi juga mengantisipasi potensi tindak kriminalitas konvensional, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga aksi copet di tempat keramaian dan sarana transportasi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, satu unit truk bermuatan mesin terguling di Jalan Lintas Sumatera, Desa Hati, Kecamatan Bakauni, Lampung Selatan.
Kabin truk mengalami kerusakan parah, namun sopir dilaporkan selamat tanpa luka serius. Inilah kondisi truk Fuso bernomor polisi B9154WG yang terguling di Jalan Lintas Sumatera, Desa Hati, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan. Truk berwarna merah ini membawa muatan mesin dan melaju dari arah Bakahuni menuju Bandar Lampung. Diduga saat melintasi jalan menurun, truk mengalami remblong sehingga sopir kehilangan kendali dan kendaraan terguling di badan jalan. Akibat kejadian, kabin truk ringsek cukup parah. Meski demikian, sopir selamat dan tidak mengalami luka serius. Saat ini petugas kepolisian bersama pihak pengurus kendaraan masih berada di lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Rencananya truk akan dievakuasi menggunakan mobil derek agar tidak mengganggu arus kendaraan di jalur lintas Sumatera. Dan ini malam ini kita menemukan ya ada kendaraan out of control, kecelakaan. Ya diindikasikan kendaraan ini remblong. Nah, jadi kita turun dan kita tanyakan untuk dari supirnya, alhamdulillah tidak terjadi masalah. Supirnya sudah pulang, namun di sini ada pengurusnya. Informasi awal yang kita dapat, kejadiannya terjadi kemarin dan insya Allah besok pagi dievakuasi dengan alat derek dan juga kita dari pihak kepolisian membantu besok untuk proses evakuasi ya Pak. Polisi menghimbau masyarakat untuk berhati-hati saat mengemudi dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum melintasi Jalin Sum. Dari Lampung Selatan, Hariat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, ruas Kabupaten Mesuji. Sebuah truk dan mobil minibus terlibat tabrakan adu kambing yang menyebabkan satu orang penumpang minibus tewas di tempat. Sementara dua orang lainnya yaitu sopir minibus dan sopir truk mengalami luka parah. Kecelakaan ini terjadi pada Jumat pagi di ruas Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Mesuji. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena salah satu korban terjepit di dalam badan mobil minibus yang ringsek akibat benturan keras. Warga yang berada di lokasi kejadian berupaya memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban dari dalam kendaraan. Sementara itu, kondisi kedua kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian depan akibat tabrakan tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, para korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan warga di lokasi kejadian, kecelakaan diduga terjadi saat salah satu kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali sehingga masuk ke jalur berlawanan dan terjadi tabrakan adu kambing. Dari unit 2. Arah ke? Arah ke Pematang. Pematang. Sedang mobil truk? Dari Pematang arah ke unit 2. Itu akibat apa itu tabrak adu kambing itu? Apa pecah per atau gimana? Mungkin mobil pribadinya ngantuk, Pak. Ngantuk. Hingga terjadi adu kambing. Itu yang pengemudi Panther gimana, Pak? Pengemudi Panther masih kritis, tapi yang penumpangnya di sebelahnya meninggal dunia. Berapa pengemudinya itu, Pak? Untuk Panther? Apa penumpangnya? Penumpangnya cuma 2 orang. Berarti yang meninggal itu yang perempuannya? Hingga kini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Dari Mesuji, Triyono, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, setelah lebih dari 1 bulan menghilang tanpa kabar, 2 santri Pondok Pesantren Al-Amin Lampung Selatan akhirnya ditemukan. Keduanya ternyata berada di Jakarta Timur dan bekerja di sebuah warung pecel lele. Salah satu santri kini telah kembali ke pelukan keluarganya, sementara satu santri lainnya memilih tetap tinggal di Jakarta. Suasana haru mewarnai pertemuan Fahmi, santri berusia 15 tahun dengan kedua orang tuanya di rumah mereka di Desa Kedaung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan. Setelah lebih dari 1 bulan tanpa kabar, Fahmi akhirnya ditemukan bersama temannya, Bayu, di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada 9 Maret 2026. Saat ditemukan, kedua santri tersebut sedang bekerja di sebuah warung pecel lele. Setelah dipertemukan dengan orang tuanya, Fahmi langsung dibawa pulang ke Lampung Selatan. Setibanya di rumah, Fahmi langsung melepas rindu dengan keluarganya, terutama kakak perempuannya. Senang banget. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Ya pertama saya peluk Fahmi itu.
peluk, saya masukin ke mobil gitu. Terus anak saya suruh temenin. Tuh. Apa yang disampaikan Fahmi ke Bapak? Ya, pertama saya pegang itu dia ada kata-kata sih, memang saya yang salah Pak, saya yang salah gitu. Kedua orang tua Fahmi mengaku merasa tenang dan lega setelah anaknya kembali ke rumah dalam kondisi selamat. Sementara temannya Bayu memilih untuk tetap tinggal dan bekerja di Jakarta. Sebelumnya pada 28 Januari 2026, Fahmi dan Bayu meninggalkan asrama Pondok Pesantren Al-Amin. Keduanya pergi setelah kepergok bermain PlayStation. Sejak saat itu, keduanya dinyatakan hilang karena selama sekitar 40 hari tidak diketahui keberadaannya. Kini keluarga Fahmi berharap anaknya dapat kembali melanjutkan pendidikannya dan tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Lampung Selatan, Hariat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, seorang buruh panen kelapa di Kabupaten Tulang Bawang nyaris tewas setelah tersengat arus listrik milik perusahaan listrik negara atau PLN. Insiden tersebut terjadi saat korban memanen kelapa menggunakan alat panen berbahan besi. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Korban diketahui bernama Sipur Sidi, seorang buruh panen kelapa. Saat itu korban sedang memanen buah kelapa menggunakan alat panen tradisional berupa egrek yang terbuat dari besi. Namun tanpa disadari alat tersebut menyenggol kabel saluran udara tegangan menengah milik PLN. Akibatnya korban langsung tersengat arus listrik dan terpental jatuh ke tanah. Warga yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada petugas. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami luka bakar pada kedua kakinya. Kan, orang kan ribut tadi, pas itu dipukul ke orang berantem itu sama bambu itu roboh, dia kagak bukul, jatuh mati gitu kagak bukul. Nah, saya datang, saya datangnya, itu aja harus saya. Terus kakinya ini, bukan semua kakinya parah kakinya. Itu kan dari mesin yang puternya. Masih strum ya dia ya? Iya, strum. Sekarang bawa kemana? Sekarang bawa ini dua. Ini dua kayaknya. Rumah sakit ya? Rumah sakit ini dua. Korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan warga ke Rumah Sakit Unit 2 di Kecamatan Banjar Agung untuk mendapatkan perawatan intensif. Diketahui korban merupakan warga Tiuh Bojong Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari Tulang Bawang, Triyono, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas bersimpah darah setelah terkena tembakan saat terjadi cekcok di pos ronda Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Insiden tersebut terjadi saat korban dan pelaku sedang bermain kartu remi bersama warga lainnya saat jaga malam. Korban diketahui bernama Hermansyah, 36 tahun, warga setempat. Korban meninggal dunia setelah mengalami 2 luka tembak di bagian dada dan kepala. Menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Renaldo Fajar Nuswantoro Boyo, peristiwa ini bermula saat korban bersama pelaku dan sejumlah warga sedang bermain kartu remi di pos ronda. Permainan tersebut disertai hukuman bagi peserta yang kalah. Diduga karena tersinggung oleh ucapan korban, pelaku berinisial GU mengeluarkan senjata api rakitan dan mengarahkannya ke arah korban. Korban sempat berusaha merebut senjata api tersebut, sehingga terjadi perebutan senjata antara keduanya. Dalam peristiwa itu, senjata api sempat meletus dan mengenai bagian perut korban. Tak berhenti di situ, pelaku kembali menembakkan senjata api ke arah kepala korban, sebelum akhirnya melarikan diri dari lokasi kejadian. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Jabung untuk mendapatkan pertolongan pertama dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sukadana. Pada hari ini, hari Rabu, kami telah menerima serahan dari Pak Lurah dari Polsek Jabung terkait pelaku telah menyerahkan diri berikut dengan barang bukti. 1 pucuk senjata api ilegal rakitan jenis revolver berikut dengan peluru kaliber 9 mili yang telah diserahkan ke Satreskrim Polres Lampung Timur. Motifnya bang? Sebagaimana kita tahu juga, kita mendapati bahwa motifnya adalah karena emosi saat bermain permainan kartu.
yang terjadi di malam hari di hari Selasanya. Korban Pak meninggal gimana? Jadi korban meninggal saat dalam perjalanan menderita 2 tembakan, 2 luka tembak. Dan titik pertama di kepala bagian kanan, kemudian di perut bagian bawah. Saat ini jenazah telah ke rumah duka, sudah dalam penyelesaian dalam pemeriksaan otopsi, kemudian telah diserahkan kepada keluarga. Untuk senjatanya sendiri didapat dari mana itu? Senjata sendiri didapat dari teman pelaku yang merupakan pelaku spesialis curanmor juga. Namun kita masih terus telusuri dari mana sumber senjata tersebut berasal. Namun dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban meninggal dunia setelah dilakukan pendekatan oleh pihak kepolisian dan aparat desa. Pelaku akhirnya menyerahkan diri pada Rabu 11 Maret 2026 dengan didampingi pihak keluarga. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata api rakitan yang diduga digunakan dalam peristiwa penembakan tersebut. Saat ini pelaku dijerat dengan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.